Karena dengan darahnya yang mahal sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita bagi kami semua Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan setiap kami Tuhan. Kau selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah bagi kami, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Hingga Engkau Allah yang rela mengorbankan diri demi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan tumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik, kami siap untuk fokus pada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, silakan tolong dibacakan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal
kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal dalam doa Tuhan Yesus ini, dan ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa yang paling panjang, yang paling komplit, dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di situ ada pengajaran-pengajaran yang begitu indah. Jadi kenapa saya menyebutnya ada 3 hal doa Tuhan Yesus? Karena ada 3 bagian yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam pembicaraan dengan Allah Bapa ini. Yang pertama adalah hal Bapa. Dalam bahasa Aramnya, Tuhan Yesus karena menyebut dalam doa aslinya ini dalam bahasa Aram, dia menyebut Abba. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia menceritakan pribadinya. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam bagian pertama, minggu yang lalu saya sudah sampaikan mengenai hal Allah Bapa. Dan sekarang kita akan coba melihat bagian yang kedua adalah tentang diri Tuhan Yesus. Kita akan coba perhatikan pada ayat yang keempat, ya, ayat 1 dan ketiga yang tadi kita dengar, yang kita baca. Dikatakan di dalam ayat 1, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian yang kedua ini tentang diri pribadi Tuhan Yesus dalam doa Tuhan Yesus itu, maka ada bagian pengungkapan diri pribadi Tuhan Yesus yang merupakan dasar iman percaya kita, Bapak Ibu. Orang Yahudi tidak sampai pada keadaan ini. Mereka sangat percaya kepada Allah Bapa yang sebelumnya mereka kenal dengan sebutan Yahweh. Allah Yahweh. Allah Yahweh yang begitu jauh rasanya, karena untuk menyebutnya pun juga tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Mereka ganti dengan kata Adonai. Jadi kalau saya punya Alkitab dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Yahweh, ya. Tapi penulisan Yahweh itu dia ucapkan bukan Yahweh, Adonai, Tuhan, Lord, Tuhan. Mereka ganti begitu. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam Alkitab Bapak Ibu ditulis Tuhan dalam bentuk huruf besar, itu adalah pengganti dari Yahweh yang tulisan aslinya. Begitu jauhnya ya hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian Tuhan Yesus dekatkan itu dengan mengganti Abba, Bapa. Seperti Bapa. Jadi ketika kita memiliki permintaan, memiliki permohonan, memiliki pergumulan hidup, kita terasa dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Abba. Perubahan ini Tuhan bawa. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, namamu sudah aku perkenalkan kepada mereka. Namamu diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi nama bukan menunjuk pada satu nama Yahweh, tapi pribadi Yahweh, pribadimu sudah aku kenalkan, begitu minggu yang lalu. Dan pribadimu ada di dalam aku. Pribadi yang tidak terlihat itu sekarang bisa dilihat oleh mereka dalam bentuk melihat Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu, ya kita tidak bisa sampai kapanpun tidak akan bisa melihat Allah Bapa nanti. Sekalipun kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Allah Bapa tidak pernah terlihat. Tapi kemuliaan Allah Bapa dapat kita rasakan. Kita bisa melihat pribadi Allah Bapa itu di dalam anak Allah. Nah, harus kita mengerti hal itu dan puji nama Tuhan kita sudah memahami
Allah Tritunggal, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai punya pengertian yang salah. Anak Allah bukanlah Allah Bapa. Keduanya terpisah, tetapi ketiganya adalah satu, juga Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat sekarang pribadi yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang keempat setelah tadi saya sampaikan, tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Detik-detik terakhir ketika Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kematiannya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Kenapa demikian? Karena dialah yang mengutus anaknya, dan ternyata anaknya ini mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa dengan begitu baik, ketaatan. Jadi Bapa dipermuliakan lewat kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau kita pahami secara hurufiah, maka Tuhan Yesus adalah nabi. Jadi kalau ada orang yang menganggap Tuhan Yesus nabi, kita bersyukur dan kita memaklumi. Tapi pengertiannya tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang memang Allah Bapa utus, yaitu menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang utama yang Tuhan Yesus selesaikan adalah menyampaikan pribadi Bapa. Bukan keselamatan loh Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu memperkenalkan Allah Bapa secara mendalam. Karena manusia berdosa, maka tugas yang kedua yang Tuhan Yesus selesaikan adalah keselamatan manusia. Jadi kalau ada orang yang punya pengertian bahwa Yesus nabi, kita bersyukur kepada mereka. Karena memang Tuhan Yesus nabi. Tapi pengertian Kristen harus lebih dalam lagi. Kenabian Tuhan itu hanya sampai pada batas Tuhan Yesus ada di muka bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, menempati kemuliaan yang pernah dia tinggalkan. Nanti akan Bapak Ibu lihat di dalam ayat-ayat berikutnya ya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan, ayat yang kelima. Itu dikatakan, kemuliaan yang dulu aku punya, dia tinggalkan. Sekarang kita pelajari mengenai pribadi Tuhan Yesus ini. Jadi bukan hanya sebatas dia diutus oleh Allah saja, maka pengertian kita hanya sebatas bahwa dia adalah manusia biasa. Ya. Ayat yang keempat berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan pekerjaan itu bukan karena dia itu Tuhan. Bukan karena dia Tuhan. Bukan karena dia Allah. Saya coba hati-hati berbicara ini Bapak Ibu karena ya sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan tentang kenosis ya, pengosongan diri, kenoo pengosongan diri, kenosis itu ya, mengosongkan diri itu masih banyak orang yang tidak mengerti. Arti pengosongan diri itu seperti saya punya air kemudian saya tuang dan betul-betul enggak ada. Betul-betul enggak ada. Kealahan Tuhan Yesus itu betul-betul enggak ada. Harus ditumpahkan semua sampai kosong. Sama seperti saya tidak punya kealahan. Betul-betul dia sama seperti manusia, dalam keterbatasan sama seperti manusia. Tidak boleh ada sedikit pun sisa kealahan Tuhan Yesus. Itu namanya belum pengosongan diri.
Jadi kalau sampai dia itu mampu menyelesaikan pekerjaan, jangan sampai kemudian kita berkata, iyalah karena dia anak Allah. Sekarang Tuhan Yesus memberikan tugas kepada saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Mampu enggak saya menyelesaikan pekerjaan seperti dia menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Bapa? Mungkin ada yang berkata, enggak bisalah, saya penuh dengan dosa. Ya kan tidak bisa. Tapi kalau kita punya pengertian, saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan, sekarang saya akan hidup. Orang yang merdeka, orang yang sudah terlepas dari belenggu dosa, saya akan hidup itu. Dan saya yakin saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Sama seperti dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Apakah berat? Enggak. Yang membuat berat itu karena penolakan pribadi kita terlebih dulu. Yang sudah berkata, tidak mungkin saya bisa sempurna seperti dia. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu Saudaraku kita boleh melihat betapa hebatnya pribadi Tuhan Yesus yang mengosongkan diri itu. Jadi bukan hanya sekedar nabi. Saya landaskan terlebih dulu Bapak Ibu, dia memang Tuhan, dia memang Allah. Tetapi hierarki Allah dia letakkan terlebih dulu dan mengambil rupa sebagai manusia yang sama seperti kita. Ayat yang ke-11 berkata, dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Waktu Tuhan Yesus berkata ini tentu Tuhan Yesus ada, tapi detik-detik terakhir dia sudah merasakan, inilah saatnya. Dia harus kembali kepada Bapa. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Allah, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menarik Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengungkapkan hal ini. Jadi kalau ada orang yang berkata Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, secara hurufiah memang iya. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kata-kata itu, Tritunggal itu tidak ada. Tetapi penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita berkata bahwa kita punya Tuhan, punya Allah punya Allah tiga. Yang ketiganya itu punya pribadi-pribadi yang terpisah. Allah Bapa punya hidup sendiri, Allah Anak punya hidup sendiri, Allah Roh Kudus punya hidup sendiri. Tetapi ketiganya itu merangkai. Ya. Allah Anak menyatakan kemuliaan Allah Bapa mengakui Allah Anak, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kemudian Allah Anak menyatakan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam Yohanes 14, Yohanes 16 itu ya diceritakan bahwa ada janji yang Tuhan berikan. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Ini bukan manusia. Ya, bukan manusia, jauh sekali bukan manusia karena dikatakan berikutnya dia akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Saya tergerak untuk menyampaikan mengenai khotbah mengenai ditinggal Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Tuhan yang ada dalam diri kita, apakah Dia Tuhan yang selalu menyertai kita? Ya, saya kemarin menyampaikan di Purwokerto hal ini. Jadi ditinggal Tuhan itu adalah satu kemungkinan Tuhan meninggalkan kita. Satu kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi jangan sampai kemudian Bapak Ibu punya pengertian Roh Kudus tinggal dalam hati kita selama-lamanya, kemudian Dia menyertai kita selama-lamanya. Tidak mungkin Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita ketika kita masuk ke dalam dosa yang hina.
dia bisa meninggalkan kita. Satu kemungkinan. Tentu tidak bisa saya sampaikan dalam waktu 5 menit. Karena nanti Bapak Ibu kacau pikirannya, kemudian menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi tolong didengar nanti di bulan Januari saya akan sampaikan hal ini. Supaya Bapak Ibu punya pengertian, punya rasa tanggung jawab dalam hidup ini dengan hidup yang benar. Menjaga supaya Roh Kudus itu nyaman tinggal dalam diri kita. Jadi ada rangkaian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada rangkaian. Sehingga inilah yang disebut monoteismenya Kristen. Jangan karena kita ini minoritas maka kita terpengaruh oleh mayoritas. Yang banyak belum tentu benar. Jadi harus kita pahami ini Bapak Ibu. Kalau enggak kita tidak akan bisa belajar Alkitab dengan mudah. Seperti sekarang ini, bagaimana Tuhan Yesus bisa berkata, permuliakanlah anakmu. Tiba saatnya. Jadi pernyataan tiba saatnya di sini menunjukkan kematian Tuhan Yesus. Dan kematian Tuhan Yesus itu sebagai kemuliaan Allah Bapa. Sekarang kalau saya menyuruh seseorang dan orang itu bisa menyelesaikan, siapa yang mendapatkan pujiannya? Kalau ini secara manusia, kata-kata secara manusia, saya menyuruh, memberikan tugas, tolong selesaikan ada. Kemudian dia mampu menyelesaikan. Tapi kalau dia nggak bisa menyelesaikan, siapa yang dapat nilai buruk? Dia pergi dengan nama saya. Ya, sama seperti ketika saya dulu bekerja, saya diutus ke Timur. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan, maka yang dapat nama jelek itu bukan pribadi saya. Bukan pribadi saya saja, tapi perusahaan di mana saya bekerja. Jadi ketika Tuhan Yesus mampu menyelesaikan hidupnya sampai kepada kematiannya yang begitu baik, sempurna, taat sampai mati. Sorry Bapak Ibu ya, kalau ada orang-orang yang sudah mengiring Tuhan dan kemudian di akhir hidupnya dia mengalami sakit penyakit, di akhir hidupnya dia mengalami penderitaan, entah itu kecelakaan, entah itu keadaan ekonomi yang tidak baik. Dulu dia sehat gitu ya, begitu di akhir hidupnya kemudian dia mengalami sakit yang parah gitu ya. Dan kemudian dia kecewa dia dengan di akhir hidupnya itu. Ini bukan kematian yang sempurna. Ya, dalam pengertian bukan kematian yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Rasul Paulus itu mengatakan demikian karena dia tahu konsep dari kematian Tuhan Yesus Kristus ini. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam kitab Ibrani, yang walaupun banyak orang berkata bahwa kitab Ibrani bukan tulisan Rasul Paulus, tapi melihat gaya tulisannya, dia adalah Rasul Paulus yang menulis. Dan dikatakan sekalipun dia anak, dia belajar taat, dan taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk, orang yang hina. Tapi kehinaan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib itu karena kita. Karena dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi kehinaan kita itu diambil alih oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Betapa celakanya ketika kita yang sudah diambil kehinaan karena dosa itu kita hidup dalam dosa. Inilah yang disebut anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Betapa hina itu. Jadi kalau kita menyadari, betul-betul menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus mengungkapkan pribadinya ini di dalam Yohanes 17 ini, kita tahu bahwa ini adalah pribadi yang menanggung segala kesengsaraan kita.
Sampai dia katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sempurna Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu hidup kita ini. Betapa cepatnya hidup kita ini. Hari ini kita bisa bersuka cita, tapi belum tentu kita bisa menemui esok hari. Apa yang harus kita isi dengan kehidupan kita yang sangat singkat ini Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu dalam bagian kita masing-masing. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah menolak ketika saya harus diutus oleh Tuhan kemanapun. Tanggal 15 besok saya diminta ke Purworejo. Saya diminta juga, ya tanggal besok hari Senin saya ke kampus untuk ngajar. Kemanapun Tuhan suruh, saya nggak pernah memperhitungkan. Sama seperti Tuhan tidak pernah memperhitungkan kemuliaan yang Dia punya. Nah sekarang bagian Bapak Ibu nih, kita semua ini. Kalau sampai nanti kita menutup mata dan kita sudah investasikan hidup kita dengan baik, betapa berharganya kematian orang yang mengasihi Tuhan. Saya sudah sampaikan berkali-kali Bapak Ibu, jangan terlena dengan kekristenan kita. Kekristenan tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama Kristen. Ada begitu banyak orang-orang yang bukan Kristen tetapi juga melakukan secara tidak langsung dia melakukan perintah Tuhan ini. Seperti sekarang ya. Gunung Merapi, Gunung Semeru meletus. Seberapa banyak orang berkorban untuk hal itu. Saya dikirimi foto oleh saudara saya ya, kakak ipar yang ya dulu istri kakak saya sudah meninggal dunia jadi kakak ipar. Dia buka halamannya karena rumahnya itu agak sedikit aman walaupun dia berada di lereng tapi jalurnya bukan jalur lahar Semeru itu. Jadi kemudian dia buka untuk menampung begitu banyak pengungsi. Saya komunikasi dengan dia. Dapat bantuan dari enggak Pak. Ya ada bantuan tapi sedikit sekali. Belum ada orang yang tahu. Ya, dia buka toko, dia beri makan. Wah luar biasa. Ini lebih berharga daripada orang Kristen yang tahu teori kasih tapi tidak pernah melakukan kasih itu. Saya berani mengatakan hal itu Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan lebih senang melihat tindakan kasih daripada orang Kristen yang manggut-manggut kalau dengar khotbah. Tapi tidak pernah merubah sikap hidupnya. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi beban orang lain. Lalu kita melihat, wah luar biasa. Ya, nanti akan saya coba, akan atur waktu saya akan datang ke sana. Saya akan bawa bantuan. Maksudnya, ya beras dan lain sebagainya. Saya akan ke sana Bapak Ibu. Saya akan atur ini. Seperti dulu ketika Merapi meletus, kita bawa bantuan. Saya bawa obat-obatan dari Bogor, kemudian Mbak Vera juga ke sana. Wah luar biasa, senang gitu. Capek-capek, tapi begitu lega kita melihat kita hidup menjadi berkat. Sama seperti Tuhan ini loh. Kematiannya itu menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa minta. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bangkit Bapak Ibu, memang ada kemungkinan tidak bangkit loh. Kata-kata saya ini kan mendapatkan perhatian banyak dari para hamba Tuhan. Kebangkitannya itu menunjukkan kemenangan. Kalau sampai di ujung akhir di kayu salib itu Tuhan Yesus memberontak kepada Allah Bapa, Dia akan tetap tinggal dalam dunia orang mati. Dia tidak akan pernah bangkit. Dan Bapak Ibu tidak punya hidup pengharapan di dalam Tuhan.
kita menuju kepada kebinasan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Harus kita pahami itu. Ketika kita memahami pribadi Tuhan Yesus ini, ya, hal yang kedua, kita memahami Tuhan Yesus, betapa kita punya kecintaan yang besar. Jangan cinta buta Bapak Ibu. Cinta buta itu cinta Tuhan tapi nggak tahu alasan kenapa saya mencintai dia. Yang penting akhirnya, ya maaf ya kalau ibu-ibu sering berkata, ini banyak terjadi karena ibu-ibu itu. Pokoknya Tuhan Yesus. Yang saya sembah, pokoknya Tuhan Yesus. Kenapa kamu menyembah? Pokoknya Tuhan Yesus. Itu cinta buta. Kita diperdalam ini, supaya kita mengerti bahwa dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Kalau dia, Tuhan Yesus, mampu menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa dengan baik, mari kita katakan pada pagi hari ini, saya pun juga bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, sampai kepada akhir hidup. Gak usah dirisaukan dengan keadaan kita Bapak Ibu. Kalau kita merisaukan keadaan kita, itu yang melemahkan iman. Sampai akhirnya kemudian orang berkata, udahlah matilah aku. Itu orang putus asa. Kalau dia mengatakan itu kemudian mati, dia tidak mati dalam sempurna. Karena mati dalam keputusasaan. Dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita, walaupun kita dalam keadaan misalkan ada yang sudah tua renta, nggak bisa apa-apa, berbaring. Mari pergunakanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa berkata-kata, orang bisa berkata-kata, kuatkan orang-orang cucu-cucu yang ada dengan kebenaran. Itu kita menjadi berkat. Pelajaran mahal Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan pembicaraan dengan Allah Bapa itu mengungkapkan dirinya. Nah, kita melihat di sini betapa hebatnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Betapa hebatnya Tuhan. Ayat yang kedua. Saya coba bacakan Bapak Ibu karena tadi sudah dibaca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada predestinasi. Keadaan pribadi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia. Ya. Jadi dia ungkapkan di situ dalam ayat yang kedua ini. Kemudian ayat yang keempat tadi berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ada predestinasi dari dia punya kemuliaan, kemudian dia bertindak di sini. Ayat yang keempat, bertindak dia menyelesaikan pekerjaan. Jadi predestinasi itu pribadi yang predestinasi, pribadi yang ada sebelumnya, dan penerima kuasa. Dia sudah terima kuasa itu. Dia terima kuasa itu. Jadi kalau tadi dikatakan kuasa yang engkau berikan, ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ayat 10, tolong dibaca. Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mau ragu gimana Bapak Ibu? Ini terutama kaum muda ini, ya.
yang resah cari jodoh, kemudian ketemu dengan orang yang bukan seiman dan kemudian digoda dalam pengertian digoda rohaninya. Untuk apa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Untuk apa kamu percaya kepada Isa? Padahal Isa mereka dengan Isa kita itu sangat jauh berbeda. Isa yang ada di kitab lain bukanlah Isa dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu ya. Ini pembicaraan Tuhan Yesus yang didengar oleh Yohanes dan kemudian ditulis menunjukkan bahwa engkau punya Tuhan, milikmu. Segala milikmu itu adalah milikku. Bukankah ini menunjukkan kemahakuasaan? Jadi kalau kita menyembah Dia, betapa kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, Bapak Ibu. Kita punya kepercayaan yang begitu utuh, solid kepercayaan kita, enggak tergoyahkan. Saya menyembah Dia, saya memuji Dia, saya sujud menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Segala milikmu adalah milikku. Konteks ayat ini memang sedang berbicara tentang manusia. Segala milikmu manusia adalah milikku. Tapi berbicara juga di dalam ayat yang kedua, engkau memberikan kuasa atas segala yang hidup, bukan hanya manusia saja. Jadi tidak hanya pada satu ayat dan kemudian kita mutlak ayat itu menjadi satu kebenaran. Enggak, kita gabung-gabungkan, itulah keindahan di dalam Alkitab. Seperti Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 1 ayat ketiga gitu ya. Dikatakan bahwa di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Enggak ada yang tercipta kalau tidak melalui Dia. Dia pencipta. Nah ini. Jadi pribadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang menerima kuasa. Ayat yang ke-14, tolong dibaca. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku bukan dari dunia. Sekalipun orang mengenal aku lahir di Bethlehem. Sekalipun orang mengenal bahwa aku lahir dari rahimnya Maria. Pada waktu itu orang tidak tahu bahwa itu adalah yang dikandung Roh Kudus. Maria menyimpannya menjadi satu rahasia. Dan tentu Maria menceritakan kepada Yusuf, sehingga Yusuf berkata, kalau gitu aku ceraikan kamu saja. Walaupun Yusuf sangat mencintai Maria. Kemudian Yusuf berkata, aku menceraikan engkau saja. Supaya apa? Supaya Yusuf ini memisahkan Maria menjadi satu milik Allah yang kudus. Jadi Yusuf ini tulus untuk kehilangan sesuatu yang dia cintai. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat di sini, aku bukan dari dunia, sekalipun proses kelahiran Tuhan Yesus sama seperti kita. Jadi kalau kita melihat di sini, inilah predestinasi. Aku bukan dari dunia, sama seperti orang-orang lain yang bukan dari dunia. Jadi begini Bapak Ibu, ayat 14. Aku telah memberikan firman kepadamu, kepada mereka, firman-Mu kepadamu, kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Ini Lydia dari dunia enggak ya? Dari dunia ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa mereka itu menunjuk murid-murid itu bukan dari dunia, itu bukan secara hurufiah dunia. Kewargaan mereka, hidup mereka sudah dijamin bahwa mereka itu bukan dari dunia. Jadi ayat 14 ini dua bagian yang harus kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama dari sisi murid.
Minggu depan akan kita pelajari kembali nih hal yang ketiga, yaitu tentang murid. Murid ini berbicara mewakili diri kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus, aku bukan dari dunia, menunjuk kepada predestinasi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bahwa dia itu Allah yang sudah bertakhta dalam kerajaannya. Aku bukan dari dunia, sama seperti mereka bukan dari dunia. Nah, perbedaannya, saya berasal dari dunia, lahir di dunia. Saya dari hasil sperma dan sel telur yang bertemu. Tuhan Yesus tidak. Saya dari dunia, tetapi kewargaan saya diingatkan kembali oleh Tuhan, kewargaan kamu bukanlah dari dunia. Kewargaan kita surga. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini melangkah mengarah kepada hidup kekekalan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, dunia membenci kita. Jadi dunia itu adalah mereka yang menentang, mereka yang tidak suka, mereka yang jahat. Perbuatan dunia itu sudah nyata. Percabulan, penyembahan berhala dan lain sebagainya Bapak Ibu, hal-hal iri hati, dendam itu orang-orang dunia yang disebut dunia. Sementara kita, saya warga surga. Nah kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu masukkan dalam pikiran, saya warga surga, maka pikiran kita ini akan mengarahkan tindakan kita bahwa kita ini akan melangkah kepada kehidupan kekal, bukan kebinasaan kekal. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi ini dua hal ini yang kita bisa pelajari dari pribadi Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati dan kematiannya itu menjadi kemuliaan Bapa dan Anak. Dan yang kedua, kita punya Tuhan yang menerima segala kuasa. Sampai kepada kuasa menghakimi, bukan Allah Bapa yang menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Ini hebat ini. Nanti kita bertemu muka dengan muka dan Bapak Ibu nggak perlu rasa takut gitu, karena kita berhadapan dengan pribadi yang selama saya hidup saya sudah mengasihi dia. Jadi begitu kita nanti menghadap tata pengadilan Kristus, betapa itu yang kita nantikan. Bukan itu yang kita takutkan, itu yang kita nantikan. Aku mau menghadap tata pengadilan Kristus. Untuk apa? Menerima upah hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Persoalan, beban hidup, kesukaran hidup boleh datang, tetapi kasih kemurahan Tuhan selalu besar dalam hidup kami, selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu pada jam-jam ibadah berikutnya. Tercurah untuk menebus hidup, tercurah bagi kami, tercurah.